Halo Sobat Inti, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peluang AI dan juga transformasi kesehatan di Indonesia. Pak Astiaji, menurut Bapak, seberapa penting sih kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan AI di sektor kesehatan, Pak? Dan langkah apa yang saat ini sedang diambil agar AI bisa berintegrasi dengan lebih baik? Ya, jadi memang prinsip utama yang kita lakukan ini adalah kolaborasi. Dulu waktu COVID kita berhasil karena adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi itu yang terus kita perluas untuk pertama bagaimana data ini bisa terintegrasi sehingga masyarakat mendapatkan manfaat, dokter juga bisa lebih tepat melakukan analisis. Nah, kolaborasi yang kita lakukan bukan hanya untuk private ya, misalnya startup seperti telemedicine, kemudian juga pengembang sistem, termasuk juga sisi yang lain akademisi. Nah, saat ini kurang lebih sudah 40.000 lebih vaskes yang terintegrasi di sistem Satu Sehat, gitu ya, sehingga teman-teman yang punya aplikasi Satu Sehat mobile bisa mengakses data rekam medisnya walaupun beda-beda vaskes ya, termasuk juga dokter. Jadi dokter bisa lihat riwayat historis si pasiennya, baik yang sifatnya teks maupun juga image. Nah, saat ini udah ratusan juta data yang masuk, termasuk juga image, obat, gitu, sehingga kami bisa melakukan analisis lebih tepat untuk bisa melakukan prediksi ke depan. Nah, tentunya yang ke depan yang ingin kita terapkan adalah bagaimana kita meneruskan blueprint. Jadi blueprint kita ini selesai di tahun 2024 dan saat ini sedang menyusun blueprint yang baru, Digital Health Transformation Strategy sampai dengan 2029. Arahnya lebih bagaimana meningkatkan kualitas dari sisi layanan kesehatan. Sekarang kita udah bisa tahu berapa jumlah orang yang diabetes, berapa jumlah orang yang penyakit A, B, C, D gitu. Tapi PR berikutnya adalah berapa orang yang sembuh ya setelah melakukan pengobatan A, berapa orang yang meninggal setelah dilakukan pengobatan atau dia tidak melakukan pengobatan. Nah, ini yang akan terus kita improve sehingga kita berharap ada kolaborasi bersama untuk bisa memanfaatkan data-data kesehatan kita ya untuk tadi meningkatkan sisi kualitas layanan kesehatan, masuk juga meningkatkan sisi preventifnya gitu ya, sehingga masyarakat kita tidak ujungnya ke arah kuratif gitu ya. Nah, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis, saya juga menghimbau teman-teman sekalian untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sehingga nanti tahu kondisi tubuh kita gitu ya, karena lebih baik kan mencegah daripada mengobati gitu ya, sehingga kita tahu dan kemudian bisa dilakukan pengobatan sejak dini. Nah, kemudian sisi yang lain tentunya adalah bagaimana AI ini bisa diterapkan di data-data yang sudah kita miliki dengan meningkatkan sisi modelingnya gitu ya atau inherensinya dan kemudian juga use case-nya. Nah, tahun ini kita akan mengadakan hackathon AI ya khusus untuk AI kerjasama dengan angel investor kemudian juga startup dan lain sebagainya. Kita mengundang bukan hanya dari dalam negeri tapi juga internasional untuk dua case. Pertama adalah TB, ya, bagaimana AI bisa membantu untuk mempercepat penurunan jumlah kasus di Indonesia. Kemudian juga yang lebih umum ya, kesehatan misalnya cancer, terus kemudian penyakit-penyakit yang lainnya seperti hipertensi maupun diabetes. Nah, kan juga ini adalah peluang buat startup yang nanti bisa masuk ke dalam sandbox kita, ya, yaitu industrial sandbox ke depannya. Oke, jadi kolaborasi menjadi kunci ya Pak, agar AI bisa diimplementasikan dengan baik. Betul. Pak. Kalau misalnya kita melihat ke depan nih Pak, 5-10 tahun ke depan, bagaimana sih Pak peran AI dalam mentransformasi layanan kesehatan dalam jangka panjang? Kira-kira perubahan apa yang paling signifikan? Ya, jadi kita bisa contoh dulu ya waktu COVID ya. Waktu COVID, pertama kali kita pengen tahu orang ini COVID atau enggak, kan blood test ya, tes darah. Dan hasilnya bisa sebulan. Nah, kemudian akhirnya berkembang teknologi yang bisa mendeteksi COVID dalam kurun waktu misalnya 6 jam, ya, ada PCR. Nah, berkembang lagi tuh, ada yang bahkan rapid test, cuman 10 menit, kemudian bisa tahu hasilnya. Nah, itu semua di dalamnya ada teknologi kecerdasan juga, ya, untuk bisa mengenal berbagai macam virus tadi. Jadi, tentunya ke depan, kita bisa memadukan antara data klinis, terus kemudian data genomik, sehingga bisa kita melakukan lebih precise. Saat ini kan beberapa penyakit itu perlu spesifik ya terhadap individu tersendiri, termasuk juga pemberian obat-obatan. Ya, misalnya sekarang berkembang namanya farmakogenomik, di mana kita tahu berapa
dosis yang harus diberikan ke orang tersebut. Oh ternyata kalau obat yang dicampur dengan ini akan bereaksi dan lain sebagainya. Nah itu akan sangat membantu. Termasuk juga pada sisi pengembangan treatment ataupun klinis. Saat ini berkembang namanya virtual patient ya, sehingga kita bisa melakukan uji klinis ke dalam virtual patient gitu ya. Termasuk juga misalnya untuk menggabungkan data-data tadi ya, genomik ke arah yang lebih baik. Misalnya nutrigenomik, kita sendiri kan biasanya taunya harus diet keto, padahal sebenarnya kita butuh keto gitu ya. Nah kita bisa tahu dari sisi nutrigenomik tadi, termasuk misalnya memadukan hal-hal yang penting terhadap behavior kita gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini akan lebih berpeluang kalau data kesehatan digabungkan dengan data-data yang lain, misalnya sektor lingkungan, polusi, terus kemudian kondisi sanitasi, transportasi dan lain sebagainya, sehingga tuntas gitu ya untuk sektor kesehatan, karena kan banyak penyakit-penyakit yang timbul karena terlibat dengan hewan, tanaman maupun juga kondisi lingkungan. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Yeah. Jadi AI ini bisa membawa perubahan besar gitu pada dalam sektor kesehatan, baik dari pelayanan maupun efisiensi sistemnya gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak insight dan wawasan yang sudah Bapak bagikan pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Tadi kita sudah membahas mengenai tantangan, implementasi dan bahkan peluang AI dalam sektor kesehatan. Oke, sahabat Inti Media, jangan lupa saksikan Inti Talk selanjutnya.